Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, kepada ketua pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Bangil Pasuruan dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, baik yang hadir maupun yang mendengarkan secara langsung, yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Muga-muga pengajian setiap malam Jum'ah, walaupun dalam keadaan yang begini, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama bukan apa-apa. Kita ini sama-sama orang rendahan. Tidak ada ulamanya, tidak ada kiainya. Sama-sama. Tapi kita berusaha menyampaikan balighu ani walau ayah, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan satu ayat, walaupun hanya satu ayat. Dan dalam pengajian ini berlanjut. Kemarin kan disampaikan bagaimana kita menemukan surga di akhirat nanti, sedangkan surga di dunia kita belum pernah menemukan. Kalau ini kan disampaikan surga di dunia ini berlanjut nanti di akhirat. Ini dawuh Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tahu Allah niku Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Dicari di mana Rahman Rahimnya Allah ini? Nggih, kula jenengan niki hanya tahu sifat, tapi proses menemukan niki harus digali, dicari. Orang yang mendapat kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya orang ini yang selamat nih benjing. Walaupun kita penuh durhaka, kita gak iso nyembah, gak iso madhep, tapi oleh kasih sayangnya Allah selamat orang ini. Ya, dicari di mana?
Kalau kita analisa hadirin, Rahman Rahimnya Allah itu, sayangnya Allah niki mendahului ghadabnya. Wa rahmati wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Jadi kasih sayangnya Gusti Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kula jenengan hidup ini jujur saja, jujur. Kula jenengan niki wong apik napa mboten? Kalau ibadahnya sudah ibadah, mujahadah sampun lah, sudah. Sekarang kita lihat surga di dunia yang ada di hati ini. Surga dunia itu di sini. Temukan di hatimu. Selamat ya di hati. Ciloko celaka ya. Ya karena hati. Apalagi ibadah kita diterima oleh Allah. Ya karena hati ini. Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadhul Himam itu menyatakan hati tempatnya surga dunia. Ya. Itu bagaikan rumah, itu fondasinya. Rumah, fondasi. Oke ya. Fondasi itu dasar. Kalau fondasinya ndak kuat ambruk niku. Ngebruk sing ana jero omah. Ya, amal itu ibarat bangunan hadirin. Salat didirikan. Poso, puasa didirikan. Sodako dilakukan. Mujahadah pun dilakukan. Tapi dasarnya ibarat bangunan itu lemah, rapuh. Berapa di antara kita amal banyak tapi ambruk, celaka. Banyak orang beramal karena fondasinya ini lemah, ambruk, celaka. Itu menurut Syekh Ibnu Ajibah, syarah kitab Al-Hikam, itu begitu. Ibarat pohon ya. Pohon itu manfaat, daunnya rindang, tempat bernaung. Hati, amal, ibarat hati itu ibarat yang dimaksud tadi akarnya. Pohonnya tinggi, ibadahnya baik, ibadahnya luar biasa, ilmunya tinggi. Tapi hati yang diibaratkan sebagai akar rapuh, roboh pohon itu. Tidak ada artinya, membahayakan. Ya, jadi hadirin, kita tengok hati kita. Jujur kalau kita mengatakan kula niki baik napa mboten. Ini urusan hati yang paling sensitif. Urusan lahir saja kita ini sudah cacat di hadapan Gusti Allah. Adakah di antara kita Bapak, Ibu yang seumur sampai hari ini tidak pernah melakukan dosa? Dosa besar pernahkah kita lakukan? Adakah? Adakah di antara lahirnya saja yang mulus tidak pernah menfitnah orang? Ada? Pernahkah kita menfitnah orang lain? Menjelek-jelekkan orang lain? Adakah di antara kita sampai hari ini, detik ini? Ingat loh,
Ini dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Menfitnah dosa besar. Asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada dosa pembunuhan. Ghibah ya begitu. Asyaddu minaz zina. Lebih berat daripada dosa zina yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan 30 kali zina. Bahkan bila ada anak remaja menzinai ibu kandungnya, isih lebih besar ghibah ngerasani. Sekarang kita tengok, kita akan kembali kepada Allah. Kita nanti dicegat, dihadang oleh sakaratul maut. Di sini banyak yang tidak lulus. Ya, terutama mungkin Al-Fakir sendiri tidak lolos, gak lulus, dihadang sakaratul maut. Ini lahir. Lahir itu ucapan. Ucapan itu sumbernya dari hati. Ingat-ingat ya. Orang kalau hatinya baik, mesti ucapannya baik. Saya tolong dimatikan dulu. Enggak usah. Orang yang hatinya ini kotor, ya, lesannya jadi kotor. Kembali hati, tempat ma'rifatullah yang disebut surga dunia ini menentukan sekali. Amal jenengan itu bagaikan bangunan. Hati yang disebut ini kalau kotor, tidak ada guru yang nuntun, rapuh, amal kita ambruk. Karena dari hati inilah lesan menjadi rusak. Dari hati inilah tangan menjadi jahat. Ingat, ada hikayah. Ada seorang menemui seseorang ketika itu ahli ghibah, ahli fitnah. Ya. Itu mengatakan, bercerita, orang lain bercerita, ada suatu di daerah seorang tuh ghibah, senengane ngerasani wong. Jangan salahkan lesannya itu hatinya yang rusak. Bukan karena alim. Orang alim akal, baik itu hati. Orang alim akal, pikiran, jahat itu hati, berpengaruh. Okay? Ketika meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, sakit parah itu. Ketika sakit parah, ibarat liver yang pecah, livernya pecah, sakit, mutah darah dan nanah, baunya busuk sekali, tidak ada orang yang berani datang. Ini ada saudara teman saya, dan betul-betul terjadi ini. Ya, keluarganya matur kepada saya, liver pecah, muntah darah, campur nanah, busuk, tidak ada yang berani datang, sehingga sakaratul maut tidak ada yang menunggu. Ya. Dari mana panjenengan mencari surga dunia? Hati. Ya. Kalau kita menemukan Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, tidak ada orang tidak disayangi oleh Allah. Semua disayangi, ahli maksiat disayangi, dikasihi. Orang jahat dikasih sayang. Syaratnya temukan itu. Karena Allah maha segala-galanya, tidak pilih kasih. Syaratnya menemukan apa tidak.
Walaupun kita ahli ibadah, saya ahli seperti panjenengan mendengarkan pengajian. Kalau tidak menemukan, selamanya tidak mendapatkan. Ada lagi nggih, Allah Maha Pengampun. Siapapun diampuni oleh Allah. Ketika si hamba berdosa berjalan menuju Allah dengan berjalan, baru berjalan, Allah berlari menjemput. Karena Allah suka orang yang menemukan itu. Dari mana kita menemukan ampunan Allah? Dan dari mana, kemana kita cari untuk mendapatkan ridhonya Allah? Dari ibadah. Ibadah yang mana? Urusan hati harus dicari, hadirin. Dicari gurunya yang nuntun. Kalau tidak ada, sulit menemukan. Kita bongkar satu masalah. Allah Maha Penyayang. Dicari mana kasih sayangnya Allah? Karena Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya semua itu diliputi kasih sayangnya Allah. Mengapa kita celaka? Karena kita lari dari rahmat. Rahmatnya Allah. Mengapa kita menderita? Karena kita lari dari rahmatnya Allah. Mengapa kita mestinya diampuni, malah tidak diampuni, kita dimasukkan ke dalam neraka? Karena kita lari dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatku mendahului ghadabku, marahku. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ternyata banyak hadis-hadis yang menerangkan dunia ini temukan. Jangan hanya menemukan ya apa carane sugih, ya apa carane enak. Jangan temukan itu iya, tapi yang paling pokok harus dicari. Ternyata rahmatnya Allah dicari di mana-mana tidak ketemu, kecuali rahmatnya Allah dicari dalam kerendahan yang ada dalam dirimu sendiri. Pelacur datang. Dia datang dengan menangis, merasa dirinya rendah. Lebih baik bangkai binatang daripada aku. Kemarin kan sudah tuh. Pelacur yang tiap-tiap hari melayani beberapa laki-laki dosa yang tidak terkira. Allahu Akbar. Menemukan rahmatnya Allah. Dakhalal jannah. Allah mengangkat surga tempatnya. Berjalan dengan air mata berurai. Merasa rendah, tidak ada orang yang sejelek kami ya Tuhan. Datang berjalan ada seekor anjing yang dalam keadaan sakaratul maut. Hatinya tersentuh. Iki asu anjing gak duwe dosa, begitu beratnya keluarnya roh. Bagaimana dengan saya yang sehari-hari melakukan perbuatan dosa? Air mata tidak terbendung. Kerendahan mencapai puncak yang tertinggi. Rendah serendah-rendahnya. Dia menemukan kasih sayangnya Allah. Rafa'ahullah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ini arti makna ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Lah kita bagaimana? Kalau kita merasa rendahnya itu main-main, tidak sungguh-sungguh, selamanya tidak menemukan. Rendah, siapa yang merendah pasti menyesal. Menyesal hidupku ku sia-siakan.
Menyesal aku belum pernah melakukan perbuatan baik. Menyesal aku tidak ibadah. Menyesal mengapa saya tidak sholat. Menyesal mengapa saya tidak menemukan alat untuk pembersih hati. Banyak orang yang baik, lahirnya baik karena ibarat akar yang keropos. Menyesal mengapa hatiku seperti ini ya Allah. Sholatku sudah benar, hajiku sudah berkali-kali, tapi hati sebagai fondasi keropos, ambruk amal itu la yang tidak ada manfaatnya. Hati ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku khawatirkan bagi umatku adalah dhi'ful yaqin. Imannya lemah. Iman itu ada di hati, hatinya yang keropos. Ya Allah, di surgakah kita ini nanti? Ya Allah, adakah kasih sayang Allah di hati kita ini nanti? Ya Allah, ketika kita sakaratul maut, adakah kasih sayang Allah yang ada di dalam jiwa ini nanti sehingga kita mati dalam keadaan tersenyum? Jawabnya adalah kerendahan harus jadi fondasi di dalam hati. Tapi bukan goroan, bukan rendah-rendahan. Bukan rendah seperti sandiwara, tidak. Orang merendah juga seperti pemain sinetron, bukan itu. Pemain sinetron bisa bermain, aktingnya rendah, menangis. Tapi tidak itu, rendah di hadapan Allah. Rendah dengan sungguh-sungguh. Karena kerendahan itu akan membuahkan akhlakul karimah. Dia tidak pernah merendahkan orang lain, karena dia harus dibawa orang lain. Harus serendah-rendahnya. Kalau kita merasa rendah, tas masih napa nggih, isik ngenyek wong liya, nyalahno wong liya, berarti rendah kita itu masih main-main, bukan sungguh-sungguh. Rendahnya adalah rendah acting di hadapan Tuhan. Rendahnya hanya ilmiah, bukan dzauqiyah, bukan rasa. Orang rendah di hatinya itu tidak pernah ngenyek orang lain. Apalagi memandang orang lain itu negatif, tidak pernah. Karena dirinya merasa paling rendah, bisyiddati dulli wal inkithar, paling merasa rendah, paling merasa kecil, paling merasa dosa di hadapan Tuhannya. Ini kita matangkan dulu dawuh ini, sehingga kita diberi ajaran oleh Rasulullah, oleh Allah, dan turun ke Rasulullah dan dibimbingkan oleh beliau mu'allif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Bukan hanya masuk di dalam pikiran, tapi dirasakan di hati. Wahai orang-orang yang penuh dosa, wahai saudaraku, anak-anakku yang dulu berani dengan orang tuamu, wahai anak-anakku yang dulu kamu tidak pernah sholat, wahai anak-anakku yang dulu kamu atau mungkin sekarang kena narkoba, perbuatan dosa-dosa, tanam kerendahanmu, sungguh-sungguh mujahadah, nyuwun supaya ati diparing kerendahan, karena kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu, rahmatnya Allah yang mendahului daripada marahnya, itu ditanam di dalam kerendahan yang ada di hati panjenengan semua. Allah, bagaimana kita ma'asyiral hadirin? Jangan-jangan kita ini dinina bubukkan oleh nafsu. Jadi nafsu kita ini menghibur, kamu itu lo baik, kamu itu ahli sholat, kamu ahli mujahadah, kamu sudah bagus, ya. Kamu ini nanti kalau mati banyak yang nyelawat karena kamu orang baik. Itu nina bubuk nafsu, tipuan nafsu. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu nanti matinya di malam, di hari Jum'ah,
Di hari Jumat itu orang matinya itu umumnya husnul khotimah. Kita dinina bubukkan oleh nafsu. Mintalah ketika kami sakaratul maut, Allahumma khtim lana bil iman, ada iman. Waqtim lana bil Islam, ada Islam. Waqtim lana bi husnil khotimah, ada husnul khotimah. Kuncinya selain ibadah, hati sebagai fondasi rendah serendah-rendahnya. Bukan sandiwara, bukan acting di hadapan Allah. Kerendahan yang merubah lesan menjadi santun. Kerendahan yang membuahkan hati menjadi lunak lembut. Yang membuahkan mata yang beku mencair menetes air mata. Karena hidup ini ada dua. Kalau tidak selamat, ya tentu celaka. Kalau tidak husnul khotimah, tentu su'ul khotimah. Itulah surga dunia. Kuncinya ada di kerendahan. Ampunan Allah. Semua orang menginginkan diampuni. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. La ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Tiada Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha kuasa segala-galanya. Dan aku taubat kepadamu ya Allah, taubat atas segala dosa. Kamu cari di mana? Kita cari di mana? 1000 istighfar, 1000 sayyidul istighfar. Tentunya satu istighfar mesti membuahkan hasil. Ada tandanya. Istighfar. Apa tandanya? Hatimu menjadi lunak. Hatimu menjadi penuh perasaan kamu kecil. Hati kita penuh perasaan aku orang dosa. Sehingga tidak pernah mengkafirkan orang lain. Ya Allah, sedangkan kita berkali-kali mengkafirkan orang lain. Walaupun tidak diucapkan, tapi hati kita memvonis orang itu begini, orang itu begitu. Itu tanda istighfar kita perlu diguroni. Cari guru, sehingga betul-betul merasakan. Di mana ampunan Allah kita cari. Bisyiddati duli wal inkisar. Di dalam kerendahan karena penuh dosa di dalam hati. Dunia ini harus kita isi dengan itu. Silakan kaya Bapak, silakan anak-anakku kalian menjadi orang yang hafal Quran. Silakan kalian menjadi orang yang hafal hadis ribuan. Silakan kau menjadi orang yang hafal belajar rotib dan lain-lain. Cuma hati sebagai fondasi harus dimasuki kerendahan dan perasaan dosa. Karena syarat untuk menemukan kasih sayang Allah, kerendahan dan perasaan dosa, dan nol hanya Allah. Al-iqbalu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya madhep kepada Allah dengan dapat rahmat. Ya. Madhep kepada Allah dengan kerendahan. Madhep kepada Allah itu harus dengan bisyiddati duli, dengan kerendahan yang bukan sandiwara. Maka kadang-kadang anak-anak kami, adik-adik kami sajak latihan kerendahan. Renungkan dirimu bahwa dirimu penuh dosa. Ingat kamu pernah dosa apa? Kamu pernah dosa besar apa? Jangan takut, selaginya kasih sayang Allah kau temukan semua beres. Karena Allah maha kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin. Permasalahannya kita menemukan apa tidak. Temukan dalam kerendahan, tapi bukan kerendahan yang seperti acting saja, tapi betul-betul mendalam. Itu harus ditempuh dengan mujahadah, dengan selawat yang dibaca itu.
Kalau tidak, hanya ilmu. Kalau sudah dibaca, perangi dalamnya, turunkan ke dada. Karena kita tidak ada jaminan, ma'asyiral hadirin. Tadi awal disebut, ternyata tidak semudah itu. Dites dulu oleh Allah. Yang kemarin ya, untuk mencapai surga dunia diuji dulu. Apa ujian Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak kalau mendapat kasih sayang Allah tidak cuma-cuma. Ibu, sak sampunipun panjenengan rumangsa elek, rumangsa rendah, dilatih mudhun di ati, melatih lesan tidak menyalahkan orang lain, melatih lesan tidak ngerasani orang lain dan menfitnah orang lain, akhirnya rendah, Allah menurunkan kasih sayang. Kasih sayang itu tidak cuma-cuma, dites dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sobirin. Ini surat Al-Baqarah 155. Lihat, tengok dirimu. Ibu, tengok keadaan kita. Tengok anak-anakku, bapak-bapak. Allah mengatakan, sungguh akan kami beri ujian, tak coba jisi kepadamu. Jadi kita diuji. Pantaskah kamu mendapat kasih sayangku? Pantaskah dosamu tak ampuni? Pantaskah kamu diselamatkan dari neraka? Pantaskah kamu menjadi kekasihku? Kowe dadi waliku pantas apa ora? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Apa cobaan? Diberi rasa takut, ketakutan. Ketakutan, merasa takut ini harus dikuatkan. Bukan takut kepada makhluk, tapi kembali takut kepada yang menciptakan. Nah, kita akan aneh ya. Kalau takut miskin, takut kehilangan harta, kita ini nangis. Takut di penjara, kita ikhtiar nangis di hadapan hakim. Tapi tidak ada takut kepada Allah, dosa berkali-kali. Hati kotor dibiarkan. Lesan ghibah, lesan menfitnah, tidak pernah takut, tidak pernah nangis. Aneh. Tapi kalau masuk penjara dunia, menangis sejadi-jadinya. Diuji oleh Allah ketakutan. Ibu takut apa? Takut di PHK. Takut apa? Takut besok tidak makan. Takut apa? Takut besok celaka. Celaka karena diganggu oleh orang lain. Digoda anaknya. Takut apa? Macam-macam. Menangis, susah. Mengapa tidak pernah takut kepada Allah yang memiliki rasa kasih sayang, sedangkan sumbernya ada di dalam ketakutan kepada Allah dan kerendahan. Minal khaufi wal ju'i. Apa? Kelaparan, musim kelaparan, takut tidak makan, takut gak kaya, takut kehilangan harta. Wa naqsim minal amwal, ini ya, kekurangan harta, takut hartaku entek, sehingga timbul serakah, berarti gak lulus. Sehingga upaya untuk memupuk harta ini lebih kuat daripada upaya memupuk kasih sayangnya Allah. Kalah. Memupuk amal di akhirat kalah. Kalah dengan memupuk harta. Ini kita. Al-fakir. Beramal sedikit takut. Padahal amal itu merupakan bentuk ibadah.
Jangan mengatakan baik dulu, karena dites dulu oleh Allah. Emas saja dites, yang asli itu dites dhisik. Kalau betul-betul ini 21 karat atau 24 karat, harganya mesti mahal. Tapi kalau palsu hanya sepuan, hanya lapisan saja, tidak laku itu. Kita sepuan, kita ini asli apa tidak? Lihat, dites dulu oleh Allah. Ketakutan, kelaparan, kita pernah lapar. Untung orang yang tidak pernah lapar, orang miskin tidak makan, hanya sekali makan. Banyak hutang, ditagih ke sana kemari, takut untuk menghadapi. Ini ujian. Dan apalagi kekurangan harta, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, apa? Selain jiwa, was samarot, tanam-tanaman, buah-buahan. Itu semua akan menimpa jenengan bila panjenengan memiliki tanda-tanda itu ujian dari Allah. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Tapi karena hati yang buta, tidak tahu bahwa Allah sayang dengan kemiskinan yang diberikan jenengan. Salabah miskin dicintai Allah. Dia tidak tahu bahwa kemiskinannya adalah kunci surganya. Datang kepada Rasul untuk kaya, diperingatkan oleh Rasul 3 kali tidak mau. Akhirnya oleh Rasul didoakan, diberi kambing. Semakin kaya, lupa lagi. Ujian pasti, ujian bentuk kasih sayang Allah. Wa basyiris sobirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin, Bapak Ibu punya dosa. Saya Al-Fakir luar biasa. Luar biasa. Kalau panjenengan kita ini sama penuh dosa, dan Allah sayang kepada panjenengan, selain diuji dengan ketakutan, diuji kelaparan, sakit, kekurangan harta, jiwa, kematian, dan buah-buahan dan tanaman, Allah masih menguji jenengan. Orang yang disayangi Allah akan didatangkan orang-orang yang ahli fitnah untuk menfitnah jenengan. Kalau Allah sayang akan didatangkan penghibah, orang-orang yang ahli ngerasani jenengan. Penghasut, orang-orang yang hasut kepada jenengan. Apa kata Allah? Wa basyiris sobirin, beri kabar gembira orang-orang yang diuji itu, yang sabar itu, jangan bales. Karena ketika panjenengan dirasani orang, itu artinya Allah sayang kepada kita. Ketika kita difitnah, tidak melakukan, disebarkan untuk melakukan, untuk menjatuhkan, merusak nama baik, sabar, diam, itu Allah sayang kepada jenengan. Diuji kekurangan-kekurangan, sabar, itu adalah kasih sayang Allah. Tapi hati menentang kepadanya. Didatangkan pemberi hasut, penghasut untuk menjadikan jatuhnya martabat. Sabar, itu tanda Allah menyayangi jenengan. Tadi kan sepakat kita penuh dosa ya. Ingat, ketika di akhirat dosa dibeber, tidak akan berkurang sedikit pun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sedikit tidak akan hilang. Dosa yang kita lakukan itu dibeber, digelar. Saat itu manusia menangis, menyesal. Tidak ada manusia tidak menyesal. Ya Allah, ternyata dosa dulu yang saya sembunyikan, dosa yang saya tutup-tutupi, ternyata hari ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwujudkan dosa-dosa yang siap akan dibakar ke dalam api neraka. Yauma wujuhuhum finnari
yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kulo panjang ketika dosa itu dibeber, sudah disiapkan akan dibakar wajah yang penuh dosa ini, wajah yang penuh sandiwara ini, wajah yang ditopi kopiah putih, wajah yang diberi kerudung yang nampak seperti muslimah, wajah-wajah akting palsu di hadapan Allah. Ternyata dosanya banyak. Siap-siap masuk ke dalam neraka. Wajahmu akan kubakar di dalam neraka. Yaquluna ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sehingga nanti kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh kami dulu andaikan tidak maksiat, tidak berdosa, hanya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Saat itu air mata tumpah di bumi mahsyar. Orang wong sing gak nangis, hadirin. Semua nangis, ulama nangis, habaib nangis, semua nangis karena keadilan Allah, terutama al-fakir. Nampak anaknya yang begitu nangis, nampak orang tuanya nangis, nampak temannya nangis karena takut untuk dituntut di saat itu. Maka menangislah di dunia, cari kasih sayang Allah dalam air matamu. Rendahlah di dunia, carilah kasih sayang Allah di dalam kerendahanmu. Karena kasih sayang Allah tidak akan kita dapat kecuali dalam kerendahan. Perasaan dolim, perasaan hina, sampai mati harus dibawa kerendahan ini. Karena untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bangga dengan diri kita. Kalau ghadabnya Allah, tidak usah repot-repot. Kebanggaanmu itu adalah ghadab, marahnya Tuhan. Murkanya Allah gampang, kesombonganmu itulah tempat murkanya Tuhan. Tapi ini kasih sayang. Mengapa? Ketika Allah sayang, kita didatangkan orang-orang ahli fitnah untuk menfitnah kita. Bersabarlah. Ketika disayang Allah, didatangkan oleh Allah ahli-ahli ngerasani, jenengan dirasani ngalor ngidul, sabarlah. Ketika datang kita dicintai Allah, didatangkan orang-orang yang hasud kepada jenengan, bersabarlah. Wa basyiris sobirin, beri kabar orang-orang yang sabar kepada Allah. Mengapa Allah sayang? Ketika dosa kita digelar, kita ketemu ayah, ayah, engkau ayahku yang sayang kepadaku, ambillah sedikit dosaku ayah. Kalau tidak panjang ambil, neraka sudah ada di hadapanku. Apa kata ayah? Uraisona, iki zaman keadilan, nafsi-nafsi. Ono dunya kowe tak belani, ono dunya kowe tak sayangi, sekarang tidak ada sayang lagi. Lek iso kowe tak gawe anji-anji neraka. Ibu yang sangat cinta kepada anak dosa yang panjang, dosa yang besar. Ibu, kau lahirkan, air susu ada di tubuhku. Engkau yang paling cinta kepadaku. Anak-anak ingat, di dunia ini yang paling mencintaimu adalah ibumu. Tapi selain ibumu ada yang lebih mencintaimu. Rasulullah lebih mencintai daripada ibu bapakmu. Tapi kita tidak pernah berselawat. Moco selawat sambil guyon, tidak ada adab. Mestinya sambil baca selawat menetes air mata, karena Rasul lebih mencintai kita daripada ibu dan bapak kita. Ibu, kau hamil 9 bulan 10 hari di kandunganmu. Sekarang saya mengalami kesulitan, dosa saya banyak ibu. Ibumu yang sangat mencintaimu, ora iso nak iki nafsi-nafsi. Lek iso dosaku pekna. Saat itu ibu jadi musuh, ayah jadi musuh, teman jadi musuh. Ketika kita disayang Allah, penghujat, penfitnahmu datang mengambil dosa kita. Hadirat. Oh iya, aku biar tahu menfitnah kamu. Diambil dosamu, diambil. Di barter. Wah, aku biar tahu ngerasani kamu, diambil dosamu. Sampai habis. Ketika sudah habis dosa, masih datang musuh-musuh yang panjenengan tetap sabar. Aku dulu
dulu ngerasani kamu, menfitnah kamu, mengejek kamu, sedangkan kamu sabar. Dosamu mana? Sudah habis. Ganjaranku tak kekno awakmu. Semakin mulia orang ini. Ini yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji kekurangan harta, diuji jiwa, dan diuji ya samarot, buah-buahan dan lain-lain. Diuji datangnya orang-orang penfitnah. Ketika kita sabar, wabasyiris sobirin, Allah menyatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang itu, dosamu akan habis dimakan oleh penfitnah-penfitnahmu. Sabar, diam, jangan membalas. Dosa kita diambil oleh orang-orang yang ahli ghibah, dirasani ngalor ngidul, itu yang paling banyak mengambil dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah, tanda-tanda kerendahan kita diterima Allah. Panjenengan tidak semakin nampak indah, tapi semakin banyak orang yang memusuhi. Karena orang yang memusuhi inilah calon-calon yang akan menghapus dosa-dosamu, akan diambil, dipikul oleh orang-orang itu. Hadirin, hidup di dunia jangan menjadi tukang fitnah, jangan menjadi tukang rasan-rasan, dan jangan sekali-kali punya hati yang hasut. Karena surga dunia ada di hati. Hati yang hasut, hati yang membenci, hati yang fitnah, hati yang ghibah bukan tempat surga. Karena besok akan dipintai pertanggungan jawab. Saya kira cukup ya. Semoga Allah meridhoi. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada obat untuk beliaunya siapa tadi berdua, dan ada obat untuk Abah Hamid, bukan obatnya, untuk hajat kepada Nanda Miftah. Moga-moga diridhani oleh Allah. Kalau memang sukses, jadilah sukses yang merendah, jadilah sukses yang tawadhu, jadilah sukses yang banyak menangis. Karena siapa menangis di dunia karena Allah, siapa merendah karena Allah, siapa yang merasa hina karena Allah, dia akan mendapat kasih sayang Allah. Ojo arep-arep husnul khotimah kalau kita masih ada kesombongan. Ojo arep-arep husnul khotimah walaupun ibadah kita sungguh langit, kalau kita tidak ada merendah dan merasa dosa sehingga ada ketakaburan. Kembali hati ibarat rumah, hati adalah fondasinya. Ibarat tumbuhan yang subur, hati adalah akarnya. Selamat tidaknya, ambruk tidaknya, tergantung pada akarnya. Semoga Allah meridhoi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi siapa yang melanggengkan, melatih menangis, melatih penuh dosa, orang ini mendapat kasih sayang. Amal yang paling samar tidak nampak adalah amal hati merasa rendah. Kumpul karo kancane, ya Allah, kula sing paling elek. Kumpul ambek wong, ya Allah, andekan neraka digelar, kula sing mlebu neraka lebih dulu. Latih yang sungguh-sungguh, maka hati akan lunak, mata akan mencair, karena mata tidak bisa menangis karena membeku banyaknya dosa. Min kasratid dunub, karena banyaknya dosa. Monggo kita baca selawat sing boten apal. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, turunkan ke hati, nolkan di hati. Kita baca selawat dengan kerendahan, dengan merasa dolim, dengan merasa tidak ada apa-apanya, karena kasih sayang Allah ada di situ. Kita latih hati, menangislah. Belum menangis di alam mahsyar, yang mana air mata tiada arti. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa. Siapa yang bisa merasa paling rendah, hidayah itulah turun. Siapa yang di dalam malam hari ini merasa paling tidak ada apa-apanya, orang inilah yang mendapatkan kasih sayang di malam hari ini. Siapa yang merasa paling tidak ada nilainya di malam hari ini, Rasulullah akan datang menjemput panjenengan. Rohani jadi dijemput, dirangkul oleh Rasul, karena kasih sayang Allah ada di dalam hati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Saya kira cukup ya. Semoga Allah meridhoi. Insyaallah malam Jumat lagi kita ketemu lagi. Semoga Allah meridhoi. Ini tadi yang sodakoh untuk ahli kubur. Sodakoh malam Jumat ini adalah Bapak Haji Wahyudianto dan Ibu Hajah Solihah Garwane Mas Yanto. Jadi membuatkan ini. Besok kalau ada teman yang mempunyai hajat untuk ahli kuburnya, monggo panjenengan bisa ini pesenlah. Paling tidak banyak, yang paling buanter 200.000 untuk ahli kubur jenengan. Tapi tidak, saya tidak mengharap itu kesadaran jenengan. Ini malam hari ini adalah Bapak Haji Wahyudianto. Semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.